Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurani. Saya dari SMA Muhammadiyah 5 Rancaikek. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku yang soleha. Apa kabar kalian hari ini? Sore Bu, alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran daring kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau memimpin doanya? Siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Oke, boleh Ali, silahkan. Ya, teman-teman, marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir Bu. Oh, siapa Ali? Asia katanya sakit Bu. Oh, Asia sakit. Sakit apa? Iya, batuk Bu. Batuk. Oh iya, emang cuaca sekarang lagi tidak bersahabat ya. Kadang panas, kadang hujan. Ya, mudah-mudahan Asia segera sembuh dan mudah-mudahan bisa bergabung lagi di pembelajaran kita berikutnya ya. Amin. Mau tanya dulu, apa suara ibu terdengar dengan jelas? Jelas Ibu. Ya Bu. Alhamdulillah. Kalau misalnya nanti tiba-tiba terputus-putus, tinggal kalian bilang saja ya. Oke. Ya Bu. Oke, sekarang ibu mau tanya, pernahkah kalian membakar kertas? Pernah Bu. Pernah. Coba Ananda prediksi, kalau misalnya kita membakar kertas yang ukurannya kecil-kecil yang kita potong terlebih dahulu dengan kertas yang ukurannya besar, kira-kira mana yang lebih cepat terbakar? Tentunya yang dipotong kecil-kecil Bu. Yang dipotong lebih cepat terbakar. kecil-kecil. Oke. Benar ya. Coba satu pertanyaan lagi. Kalian pernah melarutkan gula tidak? Pernah Bu. Pernah. Kalau iya, oke. Pernah ya, siapa yang nggak pernah melawatkan gula? Kalau kita bikin teh manis gitu ya, kemudian kita bikin banyak ya pokoknya. Nah, Iya Bu. menurut kalian nih, prediksi kalian, pengalaman kalian ketika kalian melarutkan gula ke dalam air panas dengan gula dilarutkan ke dalam air dingin, kira-kira mana yang gulanya larut lebih dulu? Di air panas atau di dingin? Air panas. Oke. Air panas Bu. Oke, bagus. Benar ya. Beberapa minggu ini kita belajar tentang materi apa sih? Tentang laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Ada yang bisa mencoba menjelaskan pada ibu? Laju bertambahnya konsentrasi produk dan laju berkurangnya konsentrasi reaksi tiap satuan waktu. Oke, bagus sekali Syifa, kamu masih ingat. Kalau misalnya itu masih ingat, tentu kalian juga masih ingat dong kira teori apa ya yang mendasari tentang laju reaksi itu yang teori tentang tumbukan. Apakah semua tumbukan itu akan menghasilkan reaksi? Tidak Bu, Ibu Tidak. pernah bilang dan saya juga pernah baca Bu, hanya tumbukan efektif saja yang dapat menghasilkan reaksi. Oh, hanya tumbukan efektif saja yang menghasilkan reaksi. Lalu bagaimana ya agar tumbukan yang terjadi itu dapat menghasilkan partikel-partikel produk reaksi? Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, boleh Mia, silakan. ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Coba sebentar, 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya tumbukan efektif atau faktor lain? Coba diingat lagi, 4 faktor itu mempengaruhi apa ya? Itu faktor
mempengaruhi laju reaksi, Bu? Nah, benar. Jadi 4 faktor tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tumbukan itu cuma ada 2. Yang pertama, arah atau orientasi dari tumbukan tersebut. Yang kedua adalah energi kinetik. Dan memang laju reaksi kimia itu dipengaruhi oleh hasil kali frekuensi tumbukan dengan fraksi molekul yang memiliki energi sama atau melebihi dari energi aktivasinya. Bahwa pembakaran kertas tadi itu dipengaruhi oleh faktor apa ya? Luas permukaan bidang sentuh. Benar, luas permukaan bidang sentuh. Kalau proses pelarutan dipengaruhi oleh apa? Suhu, Bu. Oleh suhu. Sekarang coba diperhatikan ya dan diamati PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Anak-anak, apakah PPT yang Ibu tampilkan sudah terlihat? Sudah, Bu. Jelas tidak gambarnya? Jelas, Bu. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penerapan model pembelajaran discovery learning secara daring dengan pendekatan saintifik serta metode diskusi, praktikum, dan presentasi peserta didik atau kalian nanti dapat merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi dan order reaksi dengan menggali dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar melalui literasi media, sehingga kalian dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan kalian juga terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung, memiliki sikap disiplin, teliti, bertanggung jawab, kreatif, dan penuh rasa ingin tahu, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, atau yang disebut dengan 4C. Karena pada pertemuan sebelumnya kalian semua sudah belajar bagaimana merancang percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan Ibu lihat hasil rancangan kalian bagus semua ya. Oke, maka hari ini kalian akan menampilkan video hasil praktikum kalian yang telah kalian lakukan di rumah atau di sekolah. Selama proses pembelajaran, Ibu akan menilai sikap kalian, diantaranya sikap disiplin kalian, kemudian telitinya kalian, kemudian apakah kalian bertanggung jawab atau tidak, dan rasa ingin tahu. Bagaimana? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke. Apakah kalian masih ingat dengan gambar berikut? Ingat, Bu, itu gambar besi berkarat. Apa ya hubungannya antara proses perkaratan besi dengan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi? Besi pada gambar disimpan di luar ruangan sehingga terkena udara luar dan hujan terus-menerus. Intensitas hujan yang terus-menerus berhubungan dengan konsentrasi air hujan, udara, dan kemungkinan zat asam yang terkandung dalam air hujan. Ini gambar apa? Yang lain? Gambar tape, Bu. Hubungan antara tape dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, bagaimana ya hubungannya? Jadi, ada proses pembuatan tape dari singkong ditambahkan ragi untuk mempercepat proses fermentasinya. Ragi ini berfungsi sebagai katalis, Bu. Oke, bagus sekali Neneng. Konsepnya ternyata kalian semua sudah paham ya. Berdasarkan rancangan yang sudah kalian buat, Ibu mencari video percobaan yang bahan-bahannya sesuai dengan yang kalian praktikumkan. Coba oleh kalian diidentifikasi dari video tersebut masalah apa saja yang kalian temukan. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang kalian temukan itu coba kalian catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan praktek tentang pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Saya Muhammad Adi Ferdian. Saya Muhammad Eka Rafizio. Saya Rafanya Ariska. Saya Amanda Meliana. Saya Melaika Wati. Saya Diani Farihani Satila. I don't wanna hide no more. What I found in you is so real. I don't wanna hide no more. I don't wanna lie no more. That I feel you. I'ma let you get the best of me. How there inside 어둘까 bounce
Berikan label cairan pada gelas agar tidak tertukar. Ukurlah 50 ml air pada gelas ukur. Tuangkanlah air 50 ml ke dalam gelas dengan perbandingan air dan cuka yaitu 1:2. Ukurlah 100 ml air di gelas ukur. Tuangkan air 100 ml ke dalam gelas dengan perbandingan air dan cuka yaitu 2:1. Keringkan gelas ukur dengan menggunakan tisu. Siapkan cuka. Ukurlah 100 ml cuka di gelas ukur. Tuangkan cuka 100 ml ke dalam gelas dengan perbandingan air banding cuka yaitu 1:2. Ukurlah 50 ml cuka di gelas ukur. Tuangkan cuka 50 ml ke gelas dengan perbandingan air dan cuka yaitu 2:1. Ukurlah 150 ml cuka di gelas ukur. Tuangkan cuka sebanyak 150 ml ke gelas cuka. Aduklah gelas pertama dan gelas kedua.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai ya kegiatan kalian mengamati videonya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, dan LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan di WA Group itu jangan lupa ya untuk kalian isi. Bagaimana pengaruh konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi antara asam cuka dan lempang telur? Oke, kita sudah dapat satu masalah. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Kapan silakan. waktu yang tepat untuk mengakhiri percobaan tersebut? Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, kita akan melihat terlebih dahulu video percobaan yang telah kalian lakukan. Silahkan mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan praktek mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syahrul Anwar Hussein. Saya Mia. Saya Siti. Saya Siva Fitriana. Saya Dini Askar. Kami dari kelas 11 IPA 2. evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
is going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Videonya bagus sekali ya. Ternyata kalian hebat-hebat dalam melakukan praktikum. Oke, kelompok 3 silahkan tampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Farida, saya Nisa, saya Meva, saya Tania. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA SMA Lima Muhammadiyah Rancaikek akan mempraktikumkan faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi.
Kelompok kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah menampilkan kegiatan praktikumnya masing-masing. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendiskusi dan menganalisis data dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil percobaan kami. Sebelumnya, kami telah melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Videonya bisa dilihat di YouTube dan tadi juga sudah kita amati bersama. Kami juga berdiskusi dan melakukan proses analisis data dengan membaca buku teks atau mencari di internet. Google dan YouTube yang digunakan sebagai referensi untuk membuat mind mapping dan laporan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk percobaan pengaruh konsentrasi pada gelas kimia yang berisi cuka saja, atau artinya konsentrasi cuka yang digunakan lebih besar, waktu yang dibutuhkan untuk selesai bereaksi adalah 11 menit 30 detik. Sedangkan pada gelas kimia yang berisi cuka dan air, atau artinya konsentrasi cuka yang digunakan lebih kecil, waktu yang dibutuhkan untuk selesai bereaksi adalah 14 menit 25 detik. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi cuka tersebut, maka laju reaksinya pun semakin cepat. Kedua, ada pengaruh suhu. Pada percobaan pengaruh suhu, ada 2 suhu yang digunakan, 30 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius. Hasilnya, pada gelas kimia yang berisi cuka dengan suhu 35 derajat Celcius, suhu yang dibutuhkan untuk cangkang telur habis bereaksi adalah 3 menit. Sedangkan pada gelas kimia yang berisi cuka dengan suhu 20 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan lebih lama, yaitu lebih dari 4 menit. Dan pada tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu cuka yang digunakan ternyata membuat laju reaksinya pun semakin cepat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi dan bertanya jawab tentang apa yang sudah kalian tampilkan di video. Silakan Septi mau bertanya pada kelompok berapa? Septi mau bertanya pada kelompok berapa? Pada kelompok 3. Oke, pada kelompok 3. Apa pertanyaannya ya? Pada percobaan pengaruh katalis terhadap laju reaksi antara cuka, paperclip, dan pemutih, senyawa mana yang bertindak sebagai katalis? Oke, kelompok 3. Yang sebagai katalis di sini adalah pemutih karena cuka, asam, dan paperclip itu logam. Maka asam itu akan bereaksi dengan logam yang pada adalah pemutih. Oke. Adakah bahan yang lain yang bisa digunakan selain cangkang telur, cuka, paperclip, dan juga pemutih? Bahan kimia di laboratorium yang dapat digunakan. Hanya saja karena untuk memperoleh bahan kimia tersebut tidak mudah dan sifat dari bahan kimia beberapa berbahaya, maka kami menggunakan bahan
semakin besar konsentrasi dan semakin tinggi suhu yang digunakan akan membuat laju reaksinya lebih cepat. Baik, saya akan mencoba menjawab. Seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, bahwa teori yang mendasarinya adalah teori tumbukan. Pertama, konsentrasi. Apabila konsentrasi reaksi bertambah, maka jumlah partikel-partikel akan meningkat. Dengan demikian, partikel tersebut menjadi lebih dekat dan jumlah tumbukan efektif juga akan meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan laju reaksi. Kedua, suhu. Apabila suhu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel akan bertambah. Dan lebih banyak partikel yang akan memiliki energi kinetik minimum yang nilainya lebih besar dan energi aktivasinya, sehingga laju reaksi meningkat. Bagaimana, sudah paham? Ibu ingin menambahkan sedikit. Tadi pada percobaan pengaruh katalis terhadap laju reaksi, paperclip sebenarnya bereaksi ya dengan cuka. Nah, tadi kan disebutkan bahwa paperclip yang dimasukkan ke dalam cuka itu tidak ada reaksinya. Sebetulnya bukan tidak ada reaksinya. Tetapi reaksinya itu berjalan sangat lambat sehingga sulit untuk diamati. Nah, untuk mempercepat laju reaksinya itu, maka kita tambahkanlah ke dalamnya pemutih. Pemutih inilah yang fungsinya sebagai katalis. Reaksi yang terjadi antara logam paperclip dengan cuka adalah reaksi oksidasi. Nah, kalau logam dioksidasi, jadi paperclip itu kan logam ya. Nah, logam yang dioksidasi itu akan menghasilkan karat. Nah, karat inilah yang menyebabkan warna larutan tadi berubah menjadi merah, kecoklatan. Tadinya kan warna cuka kan larutannya tidak berwarna ya. Kemudian pemutih juga tidak berwarna. Nah, ketika tadi cuka ditambahkan, cuka dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan pemutih juga, kemudian kita masukkan paperclip, tiba-tiba terbentuklah larutan yang warnanya merah kecoklatan. Nah, merah kecoklatan itu kalau kalian amati lebih detail, itu warnanya sama seperti warna karat pada logam. Nah, dan untuk dua pertanyaan di awal tadi ternyata sudah terjawab di diskusi kita. Jadi kan tadi di awal sudah ada dua orang yang mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil pengamatan dari video, dan ternyata hasil video praktikum kalian juga tidak jauh beda dari video yang tadi ibu tayangkan. Nah, berdasarkan hasil dari diskusi barusan juga sudah terjawab kedua pertanyaan tadi ya. Yang mau menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, siap? Laju reaksi dipengaruhi konsentrasi luas permukaan bidang tertentu dan katalis. Semakin besar konsentrasi, akan semakin cepat laju reaksinya. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat juga reaksinya. Semakin luas permukaan bidang sentuh, serta adanya katalis juga akan mempercepat laju reaksi. Bagus sekali ya Siva. Jadi memang benar apa yang disimpulkan oleh Siva, bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sentuh, dan juga katalis. Nah, kalian sudah membuktikannya melalui praktikum yang sudah kalian lakukan. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang mau menyampaikan hasil refleksi hari ini tentang pembelajaran hari ini? Saya, Bu, dari pembelajaran hari ini saya menjadi lebih paham, dan saya mohon izin untuk merevisi laporan saya yang saya kirim. Sepertinya masih harus ditambahkan beberapa hal lagi karena masih ada kekurangan, Bu. Oke, boleh ya, silahkan saja. Jika memang ingin merevisi laporannya, Ibu beri tambahan waktu selama 2 hari. Apakah itu cukup? Ya, cukup, Bu. Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Dan juga doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.